Anestesi itu di ujung luka. Misalnya kan ini kelihatan luka nih. Ya, berarti anestesi itu kalau memang dia agak ke dalam di ujung luka. Misalnya di ujung robeknya, ya anggaplah robeknya beginilah ya. Ke bawah dulu. Jangan lupa kalian aspirasi ya kan. Baru tusuk sambil ditarik. Ya. Tusuk sambil ditarik, sambil dikeluarkan. Nah, setelah di ujung luka lagi, nggak usah jangan sampai ini keluar, kalian masukin ke sini. Nah, ya, jadi di sini aspirasi lagi, nggak ada, dorong sambil ditarik. Ya, habis itu pindah lagi ke sebelahnya. Jadi nggak usah dikeluarin. Sama aspirasi lagi, tarik gitu ya. Nah kemudian apakah Bu masih berasa nggak Bu gitu ya, itu ditanya dulu, biasanya dia perlu waktu ya kan. Begini, nah ini 1 cm di ujung, naik dulu di atas. Ini boleh dijahit kan? Ini harus yang benernya pakai pinset ya. Ada pinset chirurgis, ada pinset anatomis. Tapi kalau kadang kalau udah pakai sarung tangan licin. Nah, ini diputer, boleh 2, boleh 1. Ditarik. Nah, ini kan kepanjangan nih, jangan sampai kepanjangan, boros. Bisa digunting ya Bu ya? Ya maksudnya narik nyisain yang tadi itu juga jangan terlalu panjang karena akhirnya sisanya panjang. Ya kadang ada yang 2, ada yang 3 putar, ada yang 3 putaran. Iya. Ntar pasiennya suruh bayar mahal. Padahal gara-gara kalian kan. Nah, baru digunting ya. Nah terus dia masuk nih, kadang dia gini nih, bisa ke sini dulu kan tadi kan 1 cm di atas luka tuh. Kalau kita enggak, nah kan gitu ya, udah masuk kan dia ke dalam kan, baru kita lakukan teknik jelucur. Ini kan udah di dalam luka nih Bu, Ibu kan mau jahit dalam bukan kulit ya. Kacamata Ibu ini kalau dekat malah nggak kelihatan. Nah, ini kalau aslinya nggak segampang yang dilihat ya. Nah, yang dijahit itu adalah hati-hati lihat. Nah, hanya dalamnya aja ya. Kan ini kita bagian dalam dulu. Jadi kalau prinsip menjahit itu dalam dulu, baru luar. Terus aja udah sampai sini. Yang dalam-dalam ini. Benang dalam sama luar beda ya Bu? Apa? Benangnya? Enggak, kalau sekarang mah sama aja. Kalau dulu iya warnanya yang hitam kalau dalam. Kalau sekarang kan menyatu ke kulit semua karena kita kan subkutikuler. Jadi ini yang kita jahit ya. Nah ini yang dimaksud dengan jelucur sampai ke bawah. Ya udah robek dia. Udah, kalau jelucur mah enak. Tinggal gini doang. Nah udah, pas udah sampai ke bawah, bisa kita simpul dulu dalamnya ya. Kan tadi Ibu lupa tuh nyisain ya. Nggak apa, udah Ibu simpulkan. Kemudian baru kita ambil kulitnya. Kan aslinya dia nggak belok-belok. Nah gini. Jadi ambil yang itu ketipisan, takut robek ini. Tidak semudah yang dibayangkan. Ini harusnya digunting dulu ya di awal ya. Jadi ngeribetin deh. Ini gunting apa? Apa beda gunting benang sama gunting? Nah, jangan sampai kalian salah nyiapin alat. Gunting tali pusat, gunting epis.
jadi satu sama gunting benang. Nah, bener-bener dia di bawah kulit gitu loh. Kenapa pakai pinset? Takutnya tangan kita nusuk. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa. Ya, Tapi pakai apa aja. Ya emang harus pakai handscoon. Prinsipnya dia harus menyatu ya, Nggak steril. apa-apa nggak pakai. Ya situasional aja lah. Tergantung Yang penting tuh pinset ada di sini. mood. Jangan jauh-jauh. Pinsetnya jangan jauh-jauh. Nanti kalau ujian harusnya secara teori ya pakai pinset. Tapi dimaklumin nggak Bu kalau nggak? Ya makanya kalau misalnya sekali kalian licin nih, pasti pengujinya ya. Kayak Bu. Ya tapi pinsetnya tetap harus ada gitu. Ikut kalian. Ya kan? Ini kalau kenyataannya licin. Tuh kan ini aja. Darah ya Bu. Iyalah pasti. Kan cairan dari. Jadi dia prinsipnya nutup kan? Ininya harus ketutup gitu loh. Jadi prinsipnya ini kayak gini nih lukanya. Botok. Nah ini ya. Nanti terakhir ya kalian simpul. Tenang siapa tuh? Oh Messi. Itu punya siapa sih? Tahu. Ada di kolong. Gede-gede galon. Tuh. Ya kan? Nah iya itu tadi kurang ini. Jadi harus rapat. Nah jadi kalau pas dibuka gini, ininya nggak blowek gitu. Ini kan karena bahannya ini ya. Tadi udah ada yang gabusnya, udah ada yang kebuka. Jadi kalau nanti bisa dia tuh rapat tuh, ya kan? Nih ini kan kurang kelihatan rapat nih. Harusnya pada saat kita giniin dia nggak kebuka gini lagi. Harusnya dia tetap kayak gini. Tapi kan ini dia kuat. Kalau ini kan kita karena dia bahannya plastik ya. Jadi dia prinsipnya harus begini. Nah gitu. Nanti dia nutup sendiri. Kalau kita udah rapetin, yang penting tekniknya adalah rapat. Kulit ketemu dengan kulit. Udah terakhir. Jangan lupa sisain dulu nanti. Nih. Jadi nanti kalau nyimpul kan kemarin lihat ya di YouTube ya. Disisain kan? Jangan dihabisin semua ininya nih yang ini. Nah, gitu. Baru kita ambil ke sini. Nih, ambilnya yang dua-duanya ini. Tuh, ya ketarik sama ya. Nah, jadi prinsipnya gitu. Ya kan? Jadi harus ninggalin yang ini. Ya. Nah, ini. Sini harus dua-duanya ya. Ya harus dicabut, dicomot. Jangan sampai dia tuh. Yang penting kesimpul, nanti ini tinggal di gunting ininya. Sini sama di sini. Ini kan harusnya dia ada di dalam. Nggak muncul begini. Tadi kan mau ketarik sama ibu. Karena ibu nariknya terlalu kencang. Jadi habis dari sampai bawah kita Simpul lagi. sama gua lah minimal. Enggak, udah begini doang. Kalau udah sekutikuler udah begini jadi aslinya nanti tuh. Aslinya kalau subkutikuler kalian jahit di bawah kulit kondisi lukanya menjadi begini. Nih. Ibu ke atas tadi subkutikuler itu namanya. Nih, subkutikuler itu hasilnya harus begini. Tuh. Hasilnya harus begini, subkutikuler. Jadi jahitannya itu nggak kelihatan di luar. Kayak gini Bu. Nggak kayak gini. Dia cuman kelihatan ketemu begini doang, padahal jahitannya ada di bawah kulit. Tuh, begini doang, udah. Gitu, ya. Nanti baru dikasih kasih kasa. Udah, kasih kasa, kemudian ibunya diedukasi. Yang gini, ini tadi kan masuk. Itu nyatu ke kulit itu biasanya berapa lama sih? Kadang seminggu udah, kalau dia nggak basah kering ya cepet lah dia menyatunya.
Tapi kan dia pasti kayak buang air gitu Bu. Nah itu dikasih edukasi Bu, nggak usah takut buang air, Ibu buang air aja, tetap dicebokin, disabunin. Atau nggak boleh Bu disabunin? Ya kalau baru awal-awal lukanya belum boleh. Bukan, tunggu dia kering dulu baru. Kan biasanya dibersihin pakai air tetap dicebok, nanti dikasih kalau di kayak di bidan